Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, baik yang berada dalam ruangan ini maupun yang berada di live YouTube. Selamat bertemu kembali pada acara pembelajaran soteriologi pada hari Jumat 16 Juni 2023 di kelas Sema Adonai yang akan disampaikan oleh narasumber kami yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Yang malam ini temanya adalah seri kedua karya Bapa dalam keselamatan. Tema yang sangat menarik untuk kita pelajari dan ketahui. Sebelum acara ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta kesediaan dari Pak Kemiri untuk memimpin doa pembukaan. Dipersilakan Pak Kemiri. Oke, terima kasih Aling. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini di Jum Sema Adonai boleh mempersiapkan hati untuk diisi firman-Mu. Engkau beri kerinduan kami hari demi hari, ataupun waktu demi waktu, jam demi jam. Kau isi kami dengan pengetahuan firman-Mu Bapa. Kau mulai memisahkan kami dari kesenangan dunia. Bahwa firman itulah kesenangan kami. Kau taruh di hati kami, di pikiran kami Bapa. Karena godaan dunia ini semakin hari semakin hebat. Yang sudah mencemari DNA di sel-sel tubuh kami Bapa. Setiap kami boleh lengah untuk jauh dari Engkau. Untuk itu Tuhan, Engkau berkatilah hamba-Mu, Pendeta Daniel Palungan, yang Engkau menerangkan bahwa Engkau begitu mengasihi kami, anak-anak-Mu, dan mengirim anaknya Yesus Kristus tentang keselamatan. Ini banyak tidak dimengerti oleh dunia, ataupun kadang-kadang anak-anak-Mu yang sudah dibaptis banyak tidak mengerti. Karya-Mu sangat besar dan kami sia-siakan. Untuk itulah Tuhan, hal yang berharga ini boleh Engkau buka rahasia, Engkau wirma buat kami melihat hamba-Mu orang Pidya Tuhan. Karena kami rindu Engkau berbicara saat ini juga, kata ataupun kalimat kami butuhkan itu Bapak. Dan juga hamba-Mu Ibu Aling juga Engkau memimpin acara yang dari awal ke akhirnya Tuhan. Engkau kuasailah ruangan kami ini Tuhan. Roh-Mu bekerja, segala kuasa kegelap yang mengganggu kami ikat, kami tinggi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan IT juga Tuhan, Engkau kuasai semua. Bila para pemirsa yang mendengar semua tidak gangguan-gangguan hal mengenai data ataupun yang lain-lainnya. Terima kasih Bapak. Kami berkonsentrasi di kaki-Mu dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, sebelum memulai acara pembelajaran ini, kita akan terlebih dahulu melihat dan mendengar profil dari Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang soteriologi. Silakan. Salam semua, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, Sema Adonai akan memperkenalkan pengajar kita, yakni Bapak Pendeta Daniel Palungan. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Bapak Pendeta Daniel Palungan, Emis MTH Demin, lahir di Tanah Toraja 10 Februari tahun 1960. Pendidikan Teologi, PGAK Seminari Petrol, Jakarta, mulai tahun 1981 hingga tahun 1984. FTTII Jakarta, Teologia, mulai dari tahun 1996 hingga tahun 2000. FTTII Jakarta, S2 Misiologi, dari mulai tahun 2000 hingga tahun 2002. FTT Antioquia, TCIST, S2 Sistematik Teologi, dari mulai tahun 2001 hingga tahun 2003. FTT Berkat di Ministry tahun 2002 hingga tahun 2004. Pelayanan Gembala GBI Jemaat Sola Gracia Ciledug, Tangerang. Ketua Bidang Teologia GBI Wilayah 6 DPD Banten, mulai tahun 2015 hingga tahun 2023. Pendiri dan Ketua STT Shalom Nusantara, mulai tahun 2001 hingga tahun 2013. pendiri dan terlibat di BBCO sejak tahun 2021.
Gembala di Sema Adonai Ibadah Online. Karya penulis buku Kingdom Speaker. Pedoman praktis menggali Alkitab Kingdom Citizen. Dan pada kesempatan kali ini, Bapak Pendeta Daniel Palungan akan mengajarkan kita tentang stereologi. Bagi Anda yang mungkin masih asing dengan istilah ini, berikut adalah penjelasan singkat dari beliau. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan belajar tentang doktrin soteriologi, yaitu doktrin yang mempelajari tentang keselamatan. Orang-orang berdosa yang tadinya jauh dari Tuhan dapat kembali kepada Allah melalui satu karya penyelamatan Tuhan yang disebut sebagai soteriologi. Doktrin ini sangat penting, oleh karena dari doktrin ini kita akan mengetahui apa yang Allah telah kerjakan untuk orang-orang berdosa dapat kembali kepada Allah dan apa yang orang-orang berdosa harus lakukan. Nah, doktrin ini sangat penting oleh karena pada akhir-akhir ini mulai muncul lagi ada pertentangan-pertentangan di antara hamba-hamba Tuhan yang berpandangan bahwa keselamatan itu bisa hilang, yang berpandangan bahwa keselamatan itu tetap, artinya sekali selamat tetap selamat. Ya. Kemudian dengan berkembangnya ajaran hyper grace, maka akhirnya orang tidak takut untuk berbuat dosa karena mereka beranggapan bahwa betapapun dosa yang Anda perbuat itu sangat besar, anugerah Tuhan lebih besar. Dan ini sesuatu yang perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita tidak salah untuk memperlakukan hidup ini sebagai orang Kristen. Jadi saya kira itu yang menjadi pendahuluan supaya saudara bisa tahu dan kemudian tertarik untuk mempelajari pelajaran ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Pak Pendeta Daniel Palungan dan pengertian tentang soteriologi. Ternyata pembelajaran tentang soteriologi itu sangat penting bagi kita karena itu merupakan dasar iman atau fondasi iman kita yang benar sebagai pengikut Kristus sehingga tidak mudah disesatkan oleh pengajar-pengajaran yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan serahkan acara ini selanjutnya pada narasumber kita yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan. Dipersilakan, Pak. Ya. Salam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan yang sehat. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pendahuluan dari pelajaran ini dan juga kita sudah masuk sedikit tentang apa yang Bapak kerjakan di dalam keselamatan. Ya, mengapa ada pemisahan Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena Paulus sendiri memang di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, ya jelas di situ Paulus menjelaskan secara sistematis tentang karya Bapa, karya Anak, dan karya Roh Kudus di dalam keselamatan. Walaupun tidak hanya di situ, ya bahwa ada lagi di tempat-tempat lain di dalam Alkitab itu karya yang dilakukan baik oleh Bapa, Anak maupun Roh Kudus. Nah, oleh karena itu maka tidak terbatas kepada Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, tetapi akan ditambah lagi dengan bagian-bagian Alkitab lain yang berbicara tentang pokok ini. Nah, minggu yang lalu, saudara-saudara, kita sudah bahas dua hal yang dikerjakan Bapa di dalam keselamatan. Yang pertama adalah memberi kasih karunia atau anugerah. Jadi dari situ kita sudah melihat bahwa sebenarnya kita manusia ini adalah orang-orang yang tidak layak, tidak memiliki kelayakan sama sekali untuk mendapatkan keselamatan itu. Tetapi kemudian Allah yang limpah dengan anugerah dan kasih karunia telah menyelamatkan kita tanpa menuntut apapun dari kita. Nah, ini saya mau tegaskan di sini
untuk saudara bisa paham dari awal bahwa tidak sedikit pun peranan manusia di dalam proses penyelamatan itu, ya. Dari dia berdosa direncanakan Allah untuk selamat sampai pada titik selamat, tidak ada sesuatu yang dikerjakan oleh manusia. Karena itu maka ini sudah menepis secara langsung keselamatan karena perbuatan baik. Ya, itu nanti ada poin tersendiri akan dibahas tentang pandangan-pandangan itu. Nah, yang kedua adalah bahwa keselamatan itu merupakan pilihan Allah. Nah, kita sudah melihat bahwa pilihan Allah ini bukan berdasarkan kepada kedaulatan Allah. Bukan berdasarkan kepada kesewenang-wenangan atau kehendak Allah yang bebas, bukan. Tetapi Allah memilih manusia itu berdasarkan kemahatauan. Ya. Karena manusia diciptakan oleh Allah di dalam kehendak yang bebas, maka kehendak bebas yang diberikan Allah kepada manusia itu tidak bisa ditarik kembali. Itu sebabnya ketika Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, ditempatkan di Taman Eden, maka Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa itu rambu-rambu. Tetapi Tuhan tidak bisa mengontrol Adam dan Hawa itu secara remote agar tidak berbuat dosa. Karena kalau sampai Allah melakukan itu, maka Allah melanggar kehendak atau apa yang Tuhan sudah berikan kepada manusia, yaitu kehendak bebas. Nah, oleh karena itu maka manusia diberi kebebasan secara penuh oleh Allah untuk memilih apakah mau taat kepada Allah atau mau taat kepada kehendak sendiri. Dan Alkitab mengatakan bahwa akhirnya Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Nah, jadi dari sebelum dunia dijadikan, Allah yang Maha Tahu itu, Tuhan sudah tahu siapa yang akan mempergunakan kehendak bebasnya untuk memilih setia, taat dengan setia kepada Allah, atau memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dan berdasarkan itulah maka ada orang-orang yang sudah jelas akan diselamatkan, dan ada orang-orang yang juga sudah jelas tidak akan mungkin diselamatkan. Jadi dari awal itu manusia sudah terpisah dalam dua kelompok itu di dalam garis pengetahuan kemahatauan dari Allah. Nah, jadi saya kira itu sudah jelas dan saudara tidak perlu bingung-bingung lagi kenapa Tuhan memilih kasih, kenapa Tuhan membeda-bedakan. Ya, sama sekali Tuhan tidak memilih kasih, tetapi manusialah yang mempergunakan kebebasannya untuk menyambut kasih Allah atau menolak kasih Allah. Nah, yang berikutnya adalah pengangkatan, ya, atau adopsi. Nah, kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 5 di situ dikatakan bahwa ya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya. Nah, jadi dasar itu ya, dari Efesus ya. Nah, lalu istilah ini terdapat di banyak ayat dalam Alkitab. Ya. Sekitar 5 kali terdapat dalam Perjanjian Baru yang semuanya merupakan surat dari Rasul Paulus. Roma pasal 8:15, 23, 9:4, Galatia 5 ayat Galatia 4 ayat 5 dan Efesus 1 ayat 5. Nah, jadi istilah mengangkat sebagai anak itu sesuatu yang sudah dipakai dan dipahami secara umum oleh jemaat mula-mula, dan karena itu Paulus juga mau supaya kita paham ini apa yang dimaksud dengan adopsi itu. Nah, untuk memahami dengan jelas makna adopsi, latar belakang penggunaan istilah itu harus diselidiki. Ya. Istilah anak pada zaman Perjanjian Baru ada 2 istilah yang dipakai. Yang pertama adalah teknon. Ya, teknon
menyatakan seorang bayi yang lahir kepada satu keluarga melalui kelahiran biasa. Ya, kelahiran biasa di sini termasuk di dalamnya adalah sesar begitu. Tetapi dia merupakan buah dari hubungan suami dan istri. Ya, lahir seorang anak, lahir seorang keturunan. Nah, itu istilahnya adalah teknon. Nah, saya punya anak 3 yang saya lahirkan, 1 maksud saya yang istri saya lahirkan dan 1 yang saya angkat. Jadi 4 anak saya. Nah, jadi yang 3 itu adalah teknon. Nah, lalu yang kedua, istilah yang kedua yang dipakai dalam Alkitab adalah huios. Nah, ini juga melekat pada Yesus. Bahwa Yesus adalah huios tuteu, artinya dia adalah anak Allah, tetapi bukan anak yang diperanakkan secara lahiriah, secara alamiah, tetapi Yesus melekat pada dirinya istilah anak itu karena dia adalah anak yang diadopsi, bukan dari kelahiran. Nah, menyatakan atau menjelaskan tentang anak yang pada suatu waktu tertentu secara legal atau secara hukum ya dinyatakan sebagai anak yang resmi dan kemudian berhak dalam lingkungan bapaknya yang baru itu. Nah, saya kira untuk kita orang Indonesia juga sama ini, ya. Jadi ada anak yang dilahirkan, ada anak yang diangkat. Ya, seperti saya dalam keluarga bapak saya itu kami 11 bersaudara, tetapi yang hidup 7. Nah, lalu anak angkat bapak saya itu lebih banyak dari yang dilahirkan. Nah, jadi kami itu lebih dari 10 bersaudara. Dalam arti teknon dan huios. Nah, jadi itu perbedaannya. Tetapi kemudian kedua kelompok anak ini baik teknon maupun huios ya sama-sama diperlakukan dengan kasih sayang, sama-sama dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Ya, syukur-syukur kalau ada warisan ya bisa diberikan. Ya, saya tidak tahu ini dalam hukum positif Indonesia ya, kalau seorang anak angkat itu apakah dia berhak untuk mengklaim warisan dari orang tuanya atau sebatas kepada apa yang diberikan oleh orang tua. Nah, itu secara legal ya, secara hukum bahwa anak yang diangkat ke dalam satu keluarga itu menjadi sah ketika dia sudah mengalami satu proses hukum yang berlaku di negara itu. Nah, di negara manapun di bumi ini, ya. Nah, istilah adopsi menunjuk kepada peristiwa penempatan melalui suatu upacara resmi di mana seorang anak dinyatakan sebagai anak resmi menurut hukum yang berlaku. Ya, kalau di Indonesia itu melalui pengadilan, ya. Jadi baru resmi sebagai anak kalau dia sudah mendapatkan surat keputusan dari pengadilan, dan dengan demikian akan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh orang tua angkat. Nah, arti teologi, kita menjadi anak dalam keluarga Allah waktu terjadinya kelahiran baru dan pertobatan. Kita diangkat menjadi anak resmi melalui adopsi rohani. Coba saya baca ayat ini ya. Lukas pasal 15 ayat 7. Ya. Aku berkata kepadamu, demikian juga ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan itu. Jadi kita melihat di sini ketika ada seorang yang berdosa berpaling kepada Allah, maka itu membuat surga menjadi gegap gempita karena ada anggota baru yang masuk ke dalam kerajaan itu. Nah, ini sama bahwa kita orang-orang yang tadinya berdosa, jauh dari Allah, bukan anak Allah, tetapi ketika kita mengalami jamahan Tuhan, karya Roh Kudus di dalam kelahiran baru,
lalu pada saat itu kita resmi menjadi anak Allah. Nah, nanti ya kita akan bahas lebih panjang tentang lahir baru itu, tetapi di sini inilah titik awalnya seorang Kristen yang sejati itu. Ya. Saudara bisa saja dari lahir bahkan belum lahir sudah Kristen, lalu mengklaim diri anak Tuhan, tetapi itu baru klaim sepihak. Ya. Mengaku-ngaku anak Tuhan, tetapi sesungguhnya resminya seseorang, apakah dia latar belakang Kristen atau bukan latar belakang Kristen, menjadi anak Allah pada saat dia mengalami jamahan Tuhan, pembaharuan Roh Kudus, dan pada saat dia bertobat, berpaling dari segala dosa dan kejahatan. Nah, itu momen ya, saat di mana orang mengalami kelahiran baru, keselamatan yang sah itu. Jadi keselamatan itu bukan suatu proses yang panjang gitu kan, tetapi satu titik ya, satu saat yang menjadi manusia itu berubah status dari anak-anak dunia menjadi anak-anak kerajaan surga, anak setan menjadi anak Tuhan. Nah, apa yang terjadi kalau kita itu sudah mendapatkan status baru sebagai anak Allah melalui satu proses adopsi? Nah, kita diberikan hak untuk mendapatkan nama keluarga. Ya, nama keluarga. Ini di dalam ayat-ayat ini, ya, kita berhak. Umpamanya katakanlah kalau di Indonesia itu Manado, Ambon, Batak itu ya, mendapat marga, ya, mendapat marga. Dan itu untuk memberi marga kepada seseorang itu ya tidak serta-merta itu melalui satu proses secara hukum positif tadi, tetapi juga di dalam budaya-budaya tertentu di Indonesia itu ya melalui juga peresmian secara adat gitu. Nah, jadi salah satunya adalah dengan demikian kita memiliki marga atau nama keluarga. Makanya kita disebut sebagai anak Allah, keluarga Allah, ya. Nah, sebagai anak kita memiliki persamaan-persamaan dalam keluarga. Jadi Allah tidak memperlakukan orang itu secara berbeda. Mau dari orang miskin, orang kaya, orang berkulit putih, orang berkulit hitam, pintar atau bodoh, ketika semuanya itu sudah bergabung di dalam satu keluarga dengan status anak daripada Allah, maka semuanya itu mendapatkan hak untuk menikmati, untuk memperoleh berkat-berkat Tuhan dari Allah kepada dirinya. Jadi tidak ada perbedaan, ya, diperlakukan secara adil, secara merata. Nah, sebagai anak kita menerima kasih keluarga. Jadi tentu itu ya. Jadi ini gambarannya itu ya apa yang nyata di dalam keluarga semuanya. Jadi anak Allah dikasihi. Sebagai anak kita memiliki sifat orang tua kita. Nah, jadi waktu saudara resmi menjadi anak Allah itu, kata Petrus, itu di dalam diri saudara itu ditanamkan kodrat ilahi. Coba ini, ya. 2 Petrus 1 ayat yang keempat. Atau saya baca mulai dari ayat yang ketiga. Ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita dan oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi anugerahnya itu ya berperan begitu kuat sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, ayat yang keempat,
Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Tuh. Jadi pada saat seseorang itu resmi menjadi anak Allah, tandanya adalah dia diberi di dalam dirinya kodrat ilahi. Nah, inilah yang disebut sebagai pendiaman Roh Kudus. Pendiaman Roh Kudus pada saat orang itu untuk pertama kalinya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu di dalam dirinya ditanamkan atau diberikan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu menjadi kodrat yang memampukan dia untuk hidup sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Bapa di dalam keluarga itu. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya agak menyimpang sedikit di sini. Saudara tidak perlu berpuasa, tidak perlu melakukan ini dan itu untuk minta Roh Kudus. Karena itu sudah merupakan satu pemberian yang include, yang paket pada saat saudara lahir baru, pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat yang sama juga saudara diberi Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang merupakan kodrat Allah yang tinggal di dalam kehidupan saudara. Nah, dari pihak Allah, apa yang Allah lakukan bagi orang-orang yang sudah diangkatnya sebagai anak itu? Ya. Allah menjadikan kita sebagai objek kasih-Nya. Ya. Ini Yohanes pasal 17 ayat 16, 17, 22 dan 23. Baca saja di situ ya. Nah, jadi kasih Allah tercurah sepenuhnya. Nah, dalam berbagai bentuk. Ya, dalam berbagai bentuk, berbagai wujud. Kasih itu bisa penguatan atau penghiburan. Kasih itu bisa merupakan pemberian, ada sesuatu yang kita butuh lalu Tuhan beri, itu merupakan wujud kasih. Tetapi kasih Bapa itu bisa juga berwujud teguran atau disiplin. Karena itu dikatakan di dalam Alkitab, barang siapa yang kukasihi, kutegur, bahkan kuhajar, gitu loh. Nah, jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa saya ini sudah anak Tuhan, saya ini sudah anak Allah, lalu kemudian bebas dari masalah. Ya, justru ketika saudara sudah menjadi anak Allah, itu saudara sedang diproyeksikan kepada kesempurnaan hidup. Dan untuk mencapai kesempurnaan hidup itu, saudara harus disiplin, saudara harus diajar, bahkan dihajar. Kemudian pada akhirnya memiliki satu kualitas hidup sama seperti yang Allah miliki atau yang diharapkan oleh Allah ada di dalam hidup saudara. Nah, jadi itu kasih Allah di dalam hidup kita itu bermacam-macam bentuknya, ya. Karena itu ya, ini saya menyimpang dulu aplikasinya. Kalau ada orang Kristen di sekitar saudara yang kelihatannya lebih diberkati secara materi, yaitu satu perwujudan kasih Allah bagi orang itu. Lalu kalau saudara itu menghadapi banyak masalah, banyak persoalan, itu juga bisa merupakan wujud kasih Allah karena Tuhan sedang mendisiplin. Nah, karena itu jangan komplain dan jangan membandingkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitar saudara, karena Tuhan akan memperlakukan kita dengan standar kasih yang sama, tetapi dengan penerapan yang berbeda-beda. Tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapa memelihara kita sebagai anaknya. Nah, ini. Memelihara kita sebagai anaknya. Ini harus menjadi keyakinan saudara dan saya, untuk kemudian saudara tidak perlu khawatir menghadapi hidup ini. Ya. Tidak perlu khawatir di sini bukan berarti kemudian menjadi orang yang pasif. Ya. Saya percaya Tuhan saya, Bapa saya di surga baik, Dia akan mencukupi semua kebutuhan saya, dan oleh karena itu saya tidak perlu kerja, saya tidak perlu belajar, saya tidak perlu usaha. Bukan itu.
Tetapi ada banyak orang yang oleh karena dihantui dengan kekhawatiran masa depan, maka dia bekerja dengan segala, apa namanya itu, kata orang Jawa itu ngoyo gitu loh. Memaksakan diri untuk mencapai sesuatu yang dia anggap memberi jaminan untuk kehidupan masa depan. Ya. Kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tetapi kita harus percaya bahwa apa yang kita kerjakan sebatas kemampuan kita itu, Tuhan akan campur tangan, Tuhan akan menambahi dengan kuasa dan kekuatannya, sehingga apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan dalam hidup ini, pada saatnya akan kita dapatkan. Nah, jadi bedanya orang-orang percaya kepada Tuhan atau anak-anak Tuhan dan orang-orang yang tidak percaya di dalam bekerja, itu juga di situ, ya. Orang-orang dunia berusaha untuk menimbun harta sampai 7 turunan, tetapi orang-orang Kristen itu akan selalu bersyukur untuk apa yang dia capai di dalam satu hari itu. Oleh karena itu di dalam Matius pasal 6 itu dikatakan kesusahan sehari cukuplah sehari, karena setiap hari itu punya kesusahan masing-masing. Dan itu sebabnya hari ini berharap kepada Tuhan, hari ini bekerja bersama-sama dengan Tuhan, besok berharap kepada Tuhan, dan besok juga menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Sebagai anak, kita akan dipelihara melalui apa yang kita kerjakan. Nah, Allah menghibur kita di dalam kesusahan. Ya, jadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh itu ketika dia menghadapi satu dilema atau kedukaan hidup itu, ya, itu sedih memang, tetap sedih, tetapi tingkat kesedihannya itu tidak akan sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Secara alami kita sedih ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasih, tetapi secara iman ada janji Allah bahwa kita hanya berpisah sementara, karena orang-orang yang meninggal itu adalah orang-orang yang sedang ditidurkan oleh Tuhan sementara, yang pada saatnya nanti akan dibangkitkan dan kita akan bertemu kembali bersama-sama waktu Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Jadi ada pengharapan yang membuat orang Kristen itu tidak larut di dalam kedukaan. Nah, itu kan kita sudah belajar di pelajaran eskatologi yang lalu itu. Nah, jadi di dalam hal ini kita bersyukur bahwa kita punya Bapa, kita punya orang tua angkat yang mampu untuk memberikan penghiburan dan kekuatan ketika kita sedang di dalam kedukaan. Nah, jadi sebagai anak, ya, sebagai anak, kalau saudara punya masalah, jangan lari ke tetangga gitu loh. Jangan cerita kepada teman lebih dahulu, tetapi sebagai anak, datanglah di bawah kaki Bapamu yang baik itu. Datanglah kepada Tuhan yang sanggup untuk memberikan penghiburan yang sejati. Berdoa, berserah diri, nah baru kita boleh cerita kepada orang lain kalau memang bisa diceritakan hal-hal yang bisa diceritakan. Nah, kemudian Allah mendisiplin kita demi penyesuaian terhadap karakternya. Nah ini, jadi standar hidup itu adalah karakter Allah itu sendiri. Sempurna di dalam segala sesuatu. Nah, kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ini perlu secara bertahap, ya kan? Berkelanjutan, kita harus diproses oleh Tuhan untuk sampai pada akhirnya sempurna sama seperti Yesus. Dan itu sebabnya saudara-saudara, selalu saya katakan bahwa hidup ini akan selalu menghadapi kenyataan yang seperti yang tidak kita harapkan. Tetapi mau tidak mau kita harus menghadapi dan mengalami itu, oleh karena tangan Tuhan sedang bekerja, tangan Tuhan seperti seorang penjunan sedang membentuk kita untuk pada akhirnya jadi terwujud seperti yang Dia kehendaki. Jadi ada banyak masalah yang saudara tidak pernah bayangkan, tetapi akan terjadi. Namun
tujuan daripada masalah itu bukan untuk membuat saudara jatuh, membuat saudara kehilangan pengharapan, tetapi masalah-masalah itu justru akan membuat saudara semakin kuat. Nah, kalau saudara baca di dalam kitab Petrus, itu jelas bahwa anak-anak Tuhan itu akan mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu seperti api yang membakar dan memurnikan emas. Nah, saudara dan saya seperti emas itu yang mau disempurnakan oleh Tuhan, kemudian dimurnikan, kemudian dibentuk, apakah mau jadi anting, mau jadi kalung, mau jadi gelang, dan lain sebagainya, itu terserah kepada Tuhan Sang Penjunan kita. Tetapi yang pasti di sini adalah pada saat kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Tuhan, maka saudara akan mengalami disiplin. Nah, ini saya mau kembangkan di sini, ya. Jangan saudara berpikir bahwa hukum Tuhan itu hanya yang tertulis di dalam Alkitab, ya. Tetapi hukum alam, ya, ini saudara mesti tahu ini, ya. Allah telah menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini dengan segala isinya, kemudian menentukan aturan-aturan hukum-hukum yang berlaku secara universal bagi alam semesta dan orang-orang atau manusia juga, makhluk-makhluk yang ada di dalamnya termasuk manusia itu. Nah, itu sebabnya ketika Yesus dibawa oleh iblis ke hubungan Bait Allah yang minggu lalu kita dengarkan di dalam khotbah hambanya yang luar biasa itu, yang minggu depan, hari Minggu ini juga saya akan lanjutkan lagi, itu dibawa ke hubungan Bait Allah lalu disuruh menjatuhkan diri. Lalu Yesus berkata, jangan mencobai Tuhan. Nah, kenapa menjatuhkan diri dari hubungan Bait Allah itu disebut mencobai Tuhan? Karena Tuhan sudah menciptakan gaya tarik bumi, gravitasi bumi itu. Kalau engkau melanggar itu, ya berarti kau melakukan kesalahan. Dan orang yang sudah tahu bahwa ada hukum itu tetapi kemudian dia melanggarnya, berarti dia sedang mencobai Tuhan, dia sedang menantang Tuhan, dan itu Yesus tidak mau melakukan. Nah, jadi saudara-saudara di sini, kalau sudah dikasih tahu bahwa makan gula itu terlalu banyak, itu sangat berbahaya, tapi saudara terus-menerus memakan gula pagi, sore, siang, malam dengan takaran yang over, ya jangan salahkan Tuhan kalau kemudian pada satu ketika saudara mengalami diabetes. Ya. Jadi itu disiplin. Itu konsekuensi pada satu sisi, tetapi disiplin pada satu sisi supaya menikmati sesuatu itu pada porsinya, takarannya. Itu. Melayani juga begitu. Ya. Saya belajar dari seorang hamba Tuhan yang pokoknya melayani. Lalu dia bilang, saya percaya rumah tangga saya akan dipelihara oleh Tuhan. Anak-anak saya pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Pokoknya melayani Tuhan saja. Akhirnya rumah tangganya kehilangan figur seorang bapak. Rumah tangganya kehilangan figur seorang suami. Akhirnya anak-anaknya ada yang narkoba, anak-anaknya ada yang kehidupan secara immoral itu terjadi. Jadi keseimbangan di dalam rumah tangga dan pelayanan itu merupakan hukum yang sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Sedangkan yang sudah menjaga keseimbangan antara keluarga dan pelayanan saja masih kebobolan, banyak keluarga hamba-hamba Tuhan yang juga hancur berantakan, apalagi yang tidak dengan seimbang atau tidak sesuai dengan ketentuan Tuhan. Nah, oleh karena itu maka saudara harus menjaga ini, bahwa ada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, baik yang tersurat di dalam Alkitab maupun yang tidak tersurat di alam semesta. Itu kita mesti patuh, oleh karena kalau tidak maka kita akan mengalami disiplin yang dari Tuhan. Kemudian dia menjadikan kita ahli warisnya. Nah ini. Nah saya baca Yohanes 1 ayat 12. Nah,
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, kata kuasa di sini diterjemahkan dari kata exousia. Exousia harusnya lebih diterjemahkan lebih tepat ke dalam bahasa Indonesia itu hak. Tuh. Jadi tadi saya bilang anak saya 3, ya mudah-mudahan nanti ada harta yang saya tinggal waktu saya mati, maka yang berhak untuk mempergunakan dari harta yang saya tinggalkan kalau saya mati itu adalah anak saya tadi itu, 3-4 orang itu. Tidak mungkin anak tetangga. Bisa saja nanti ponakan-ponakan datang mengklaim diri, tetapi selama anak kandung itu masih ada, maka yang paling pertama berhak atas semua yang saya tinggalkan mati itu adalah anak-anak kandung. Nah, jadi kita itu ahli waris. Nah, apa yang kita warisi dari Bapa di surga itu ya adalah keselamatan itu, hidup yang kekal itu. Saya juga nggak hafal ayat ini ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-3-5. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, jadi apa warisan yang pasti di sini adalah kehidupan kekal itu. Orang-orang yang sudah diangkat oleh Allah sebagai anak dalam satu proses adopsi, maka orang itu berhak atas kehidupan yang kekal yang Tuhan telah persiapkan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Nah, di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-7, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, jadi warisan di sini memang sudah tersedia bersama-sama dengan Kristus, sama seperti Kristus akan mewarisinya. Demikian juga kita akan mewarisinya karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, jadi itulah yang Bapa lakukan sebagai konsekuensi Dia mengangkat kita sebagai anak, bahwa Dia juga telah mempersiapkan bagi kita warisan yang bertahan selama-lamanya. Nah, apa hasilnya? Ya, berdiamnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dilepaskannya dari perbudakan dan ketakutan. Ya. Berdiamnya Roh Allah karena pengangkatan menyebabkan kesadaran penerimaan Allah terhadap diri kita yang berdosa, sehingga semua ketakutan lenyap, terutama ketakutan terhadap maut. Nah, saya mau di sini sedikit ya, karena belakangan ini, saudara, ada doktrin Roh Kudus itu, maksudnya doktrin Roh Kudus itu ada orang yang mengatakan bahwa orang itu baru dipenuhi Roh Kudus pada saat dia dibaptis secara selam. Nah, jadi ketika dia bertobat, terima Yesus, belum dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia harus dulu dibaptis, baru kemudian dia penuh dengan Roh Kudus. Tetapi di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-14, ya, di situ jelas bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak-anak Allah. Ya, ada satu ayat yang kalau digabungkan itu jelas bahwa pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu juga kita sudah sah menjadi anak Allah.
Jadi tidak ada lagi jeda waktu antara menerima Yesus dan baptisan yang tanpa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14, lalu di dalam Korintus, ya saya lupa ayatnya itu, bahwa justru Roh Kudus itu merupakan meterai yang membuat kita sah menjadi anak-anak Allah, menjadi milik Allah. Jadi paham bahwa orang baru dipenuhi Roh Kudus ketika dia selesai dibaptis, itu paham yang harus saudara solat. Karena justru ketika saudara percaya kepada Yesus, tandanya atau bukti yang sah bahwa saudara itu sudah menjadi milik Allah ketika Roh Kudus itu diam di dalam diri saudara. Jadi kalau orang itu belum dipenuhi Roh Kudus, berarti dia belum sah menjadi milik Allah. Nah, dijadikan ahli waris bersama-sama. Nah, seorang beriman diberi kedudukan sebagai anak dan anggota keluarga Allah. Jadi berhak sebagai pewaris Bapa. Itu hasil dari adopsi. Nah, itu konsep yang ketiga, ya, atau karya yang ketiga yang Bapa lakukan di dalam menyelamatkan orang-orang berdosa, yaitu mengadopsi. Jadi sudah tiga, ya. Memberi kasih karunia, memilih, lalu memberi mengangkat sebagai anak. Nah, yang berikut yang Bapa kerjakan adalah pembenaran atau Bapa membenarkan. Nah, saya baca dulu, ya. Pertanyaan yang penting berhubungan dengan konsep ini ialah bagaimana manusia itu dibenarkan? Jawabnya yang diberikan berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah anugerah semata-mata, yang lain menganggap bahwa pembenaran itu adalah perbuatan manusia, paham lain menganggap bahwa hal itu merupakan kerjasama di antara anugerah dan perbuatan manusia. Pentingnya pembenaran ini, ya, penting kiranya seorang memperoleh pandangan yang akurat tentang konsep ini, karena doktrin ini sendiri adalah penting dan hubungan dengan doktrin-doktrin lain dalam kekristenan, karena pemikiran-pemikiran kita tentang doktrin-doktrin yang lain sangat dipengaruhi oleh kesimpulan terakhir tentang bagaimana Allah menerima kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkannya. Nah, ini konsep umum, ya, masih konsep umum ini. Arti pembenaran. Definisi banyak sekali yang bersifat sangat relatif, tetapi definisi kita ialah tindakan yudisial Allah, tindakan hukum, ya, di mana orang-orang berdosa dibenarkan oleh sebab iman kepada Yesus Kristus. Allah menyatakan orang-orang berdosa itu benar dan bebas dari hukum Taurat, dan ia diperbaharui. Ya, jadi saya gini. Kami ada satu tim saudara yang melayani kurang lebih 10 penjara di Jabodetabek. Ada juga yang di Sumatera Utara. Ya, jadi tim kami pelayanan ke penjara. Nah, orang-orang yang sudah melalui satu proses hukum pengadilan yang kemudian divonis bahwa dia bersalah dan karena itu dia harus dihukum. Tetapi ada orang-orang yang kemudian mendapat grasi. Nah, ini mendapat grasi. Jelas statusnya terhukum. Jelas sebabnya dihukum adalah karena melakukan kejahatan. Tetapi ada grasi. Dibebaskan dari hukuman. Dengan demikian maka orang itu dinyatakan benar. Ya, dinyatakan benar. Nah, jadi itulah yang disebut sebagai tindakan yudisial Allah. Nyatanya, faktanya kita ini orang-orang yang berdosa. Kita ini orang-orang yang layaknya dihukum karena dosa. Tetapi pada sisi yang lain ada anugerah Allah yang besar, dan anugerah Allah itu mengangkat semua hukum karena dosa, melepaskan kita dari semua hukum karena dosa, lalu kemudian kita ditempatkan sebagai orang yang bebas, yang merdeka karena dibenarkan. Ya. Nah, Allah kini menyatakan tidak salah, tak bersalah, tanpa dosa. Pembenaran ini ada
hubungan dengan posisi atau kedudukan seorang secara legal di hadapannya. Ya. Regenerasi berhubungan dengan perubahan sifat hakiki manusia, ya, sifat yang. Jadi sekali lagi saudara, ini kaitannya kapan seseorang itu dinyatakan sebagai orang yang benar di hadapan Allah, pada saat dia mengalami proses regenerasi di dalam hidupnya, lahir baru di dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu sedikit pandangan ya tentang pembenaran ini secara hukum yang kita pahami. Ya, unsur-unsur yang berhubungan dengan pembenaran. Orang yang dibenarkan mengalami satu, keampunan dosa dan pemindahan kesalahan-kesalahan atau rasa bersalah. Dan penghukuman karena dosa. Jadi kita diampuni, satu. Semua dosa yang membuat kita menjadi orang yang tertuduh, orang yang bersalah, itu juga kemudian dijauhkan. Nah lalu kemudian kita dibebaskan dari konsekuensi dosa dan kesalahan itu. Kita dimerdekakan. Nah, Allah membebaskan orang-orang yang beriman atau mempercayakan diri kepada Yesus dan menyatakan atau menvonis mereka sebagai orang benar. Roma pasal 5 ayat 1 tampaknya. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dosa itu membuat kita terpisah dari Allah. Ini yang disebut sebagai mati. Karena hubungan kita dengan Allah itu tertutup secara sempurna. Tetapi dengan tindakan pembenaran dari Allah, ya, dosa yang tadinya menghalangi hubungan kita dengan Allah itu disingkirkan. Lalu kemudian kita dapat berelasi secara bebas, secara penuh dengan Allah melalui Yesus Kristus yang kita imani itu. Ya, lalu di dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Nah, jadi pembenaran ini berbasis kepada karunia. Ya. Tetapi nanti kita akan melihat bahwa pembebasan atau pembenaran yang berbasis kepada karunia ini itu konsekuensinya berlaku atas Yesus. Ya, berlaku atas Yesus itu. Bahwa hukuman karena dosa itu sama sekali sebenarnya tidak dihilangkan. Cuma kita yang berdosa ini dibebaskan, tetapi hukuman karena dosa itu berlaku bagi Yesus. Nah, oleh karena itu maka seseorang yang menerima pembenaran dari Tuhan itu tidak bisa tidak harus melalui iman kepada Yesus Kristus. Kutub Taurat pun tak berlaku atas orang-orang tersebut. Nah, ini saya mau singgung ini karena dulu sempat itu ada sempat buku yang sempat berkembang populer di Indonesia yang namanya Family Tree, pohon keluarga. Nah, bagaimana di dalam buku itu dijelaskan bahwa dosa nenek-nenek moyang kita itu akan terus berkelanjutan konsekuensinya sampai kepada kita. Nah, oleh karena itu maka seseorang itu harus mencatat dosa-dosa itu di atas kertas, lalu di hadapan pendeta dan di hadapan jemaat yang lain, kertas itu dibakar. Nah, menurut pendeta itu, pengajar di Indonesia itu, dengan itu maka semua kutuk nenek moyang itu diputuskan. Ya, itu ajaran dia. Tetapi ajaran yang saya tahu memang dikatakan di dalam Alkitab bahwa kalau seseorang itu berbuat dosa, maka Tuhan bisa menghukum sampai kepada keturunan ketiga bahkan keturunan keempat. Ya, jadi
Akibat dosa orang tua, anak, cucu, cicit, dan cacat itu bisa kena hukum. Namun, kutukan itu segera terputus, katakanlah bapak ke anak. Ya. Pada saat anak itu bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat yang sama, kutuk orang tua itu, kutuk karena orang tua itu menjadi putus. Dan sekarang anak itu menjadi manusia yang bebas oleh karena Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, saya harapkan di sini saudara jangan sampai terjebak di dalam satu ritual-ritual ya yang namanya pelayanan pelepasan itu, memutuskan kutuk nenek moyang itu dengan pola-pola yang tadi saya sebutkan. Tetapi yang benar adalah pada saat seseorang atau saudara dan saya itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itulah kita putus dari garis atau dari hubungan dengan kutuk karena dosa yang diperbuat oleh nenek moyang kita. Nah, jadi pentingnya setiap orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, penempatan ya akan kebenaran ilahi dan penempatan pada posisi atau kedudukan yang menyenangkan hati Allah dan pengangkatan sebagai anak. Jadi yang terlibat di dalam pernyataan sebagai orang benar ialah pembebasan kutuk, pengakuan sebagai anak, pengampunan akan dosa, pengangkatan ya. Jadi grasi tadi itu saya sudah 3. Ayat yang keempat itu ini adalah satu ilustrasi bagaimana orang-orang yang tadinya berdosa itu kemudian diperbaharui. Ya. Sakaria pasal 3 ayat yang ketiga saya baca. Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan. Di hadapan malaikat itu. Yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah. Yosua, ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian. Ya, bahkan nyata ya, bahwa seperti pakaian kotor yang harus ditanggalkan, lalu kita dikenakan pakaian yang baru yang disebut sebagai pakaian pesta, pakaian yang melayakkan kita untuk hadir di dalam pertemuan anak-anak Allah. Nah, kalau sudah baca itu di dalam Wahyu pasal 19. Jadi perbuatan-perbuatan kita yang jahat itu disingkirkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kepada kita rohnya yang kudus, yang dengan roh itu kita mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diperkenankan Tuhan, sehingga dengan demikian kita dapat bersekutu, berfellowship, berelasi dengan Allah tanpa ada batas. Nah, itu ilustrasinya. Pembebasan dari kutuk Taurat ya, ini masih terus ya. Pembenaran hanya start awal. Posisi, secara posisi. Namun pembenaran selalu bersamaan dengan kelahiran baru ya tadi itu. Dan persekutuan di dalam Kristus. Dan yang mengikutinya kemudian ada proses penyucian. Nah, jadi saudara jangan menganggap bahwa saya ini sudah dibenarkan. Saya sudah layak kepada Tuhan, lalu titik. Tidak. Itu secara status, secara posisi, saudara sudah benar. Tetapi kelanjutannya, kita harus selalu menjaga diri, mawas diri.
Nah, itu sebabnya Yesus berkata kepada perempuan yang Yesus berkata, pergilah, aku pun tidak. Pesan Yesus kepada perempuan itu, jangan berbuat dosa lagi. Artinya, sebagai konsekuensi dari orang-orang yang sudah mengalami pembenaran karena anugerah Allah di dalam Yesus Kristus dan kelahiran baru oleh Roh Kudus, kita harus mempertanggungjawabkan pembenaran itu, ya, bertanggung jawab atas pembenaran itu dengan selalu hidup benar, melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Benar di dalam niat hati, benar di dalam rancangan-rancangan pikiran, benar di dalam tindakan perbuatan. Nah, jadi orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami pembenaran dari Tuhan itu ya bisa dilihat. Apakah dia masih hidup seperti gaya yang lama, senang dosa, narkoba, pelacuran, judi, penipuan, dan lain sebagainya. Karena orang yang sudah sungguh-sungguh mengalami pembenaran itu dari hadapan Tuhan, daripada Tuhan, maka dia dengan sendirinya akan benci, jijik kepada dosa-dosa yang dulu dia sukai. Begitu, saudara-saudara ya. Jadi kita harus secara terus-menerus mengalami satu proses penyucian. Ya, nanti di dalam doktrin Roh Kudus, doktrin penyucian itu kita akan belajar tentang yang namanya progressive sanctification. Ya. Hasil pembenaran, pembebasan dari hukuman, ya, pembebasan dari murka Allah, ya. Jadi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak dibenarkan itu berada di bawah ancaman murka Allah, tetapi bagi kita yang sudah dibenarkan oleh Allah, maka kita dibebaskan dari murka. Saya lupa ayatnya itu di dalam 1 Timotius itu ya. Bahwa Yesus mati bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari hukuman yang kekal, tetapi juga dari murka yang akan datang. Itu yang sudah kita bahas di dalam doktrin eskatologi. Kenapa orang-orang percaya atau gereja tidak lagi masuk ke dalam masa tribulasi? Karena masa tribulasi itu adalah masa pencurahan murka Allah. Dan orang-orang yang sudah dibenarkan itu dibebaskan dari murka itu. Nah, pemuliaan akan terjadi dikala orang-orang beriman dibangkitkan menyongsong. Nah, ini nanti ketika kita sudah benarkan itu, orang-orang yang sudah dibenarkan itu waktu dibangkitkan kembali akan mengalami kemuliaan dari Tuhan. Oke. Secara cepat saya akan sampaikan ini karena kita harus berhenti di 8:30. Atau sampai di sini dulu, nanti kalau ada kesempatan saya lanjut lagi. Apakah ada pertanyaan dari konsep pembenaran? Ya, bahwa Allah pada kasihnya, berdasarkan kasihnya, anugerahnya, menyatakan kita sebagai orang-orang berdosa itu sebagai orang yang benar di hadapannya. Nah, mungkin di sini ada Bapak Ibu yang mau memperjelas dari apa yang saya sudah uraikan di atas. Saya serahkan Ibu Aling untuk memimpin. Iya, terima kasih Pak Daniel. Baik, sebelum kita masuk pada tanya jawab, nah baik, untuk masuk ke dalam sesi pertanyaan, saya minta terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dengan memberi tanda raise hand, agar lebih tertib ya pada acara tanya jawab ini. Ya, dipersilakan Bapak Ibu semua yang ingin bertanya tentang materi malam ini, yaitu tentang pembenaran nih, dari Pak Daniel Palungan.
Iya, kalau nah ya ini dari Ibu Eri, Depok, Jawa Barat. Silakan, Ibu Eri. Shalom. Ya, salam. Shalom. Selamat malam. Shalom Pak. Pak, saya mau menanyakan di dalam Lukas pasal 15. Nah, di situ kan ada kisah tentang satu keluarga ya Pak. 2 anak dan 1 ayah. Di situ dikisahkan tentang anak yang hilang. Anak itu kan kita tahu dari kisah-kisah mungkin di sekolah minggu ataupun di gereja-gereja dibawakan oleh hamba Tuhan. Kisah ini saya tertarik dari pernyataan pandangan Bapak dari tadi tentang gerasi ya Pak. Ya. Nah itu pandangannya sama nggak Pak seperti anak yang hilang ini Pak? Ya. Kalau kita membahas Lukas pasal 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32 tentang anak yang terhilang, maka itu sedang berbicara satu pokok yang tertulis di dalam ayat 1 dan ayat 2 dari pasal itu, di mana orang-orang berdosa, pemungut-pemungut cukai, datang kepada Yesus dan makan bersama-sama dengan Yesus. Mendapat protes, mendapat kritik dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, karena ini sesuatu yang tidak umum, bahkan tidak pantas sebagai seorang Yahudi lalu bersekutu dengan orang-orang pendosa begitu. Nah, lalu Yesus memberikan perumpamaan. Domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Nah, 3 perumpamaan ini masing-masing memiliki penekanan. Nah, begitu sampai di anak yang hilang, kita melihat itu bahwa anak ini memang begitu kurang ajar dia. Orang tuanya masih hidup, sudah minta warisan. Lalu warisannya ini bukannya dipakai untuk membanggakan orang tua dengan melipat gandakan warisan itu, tetapi anak ini justru berfoya-foya dengan harta itu. Bukan saja dengan hal-hal yang baik, makan, minum, dan traveling begitu. Tetapi justru dikatakan bahwa dia menikmatinya dengan berjudi dan dengan pelacuran dan lain sebagainya, sampai dia sampai pada satu titik nadir dalam hidupnya secara ekonomi. Nah, tetapi kemudian anak ini sadar kan keberadaannya, lalu mau kembali kepada Allah dengan harapan aku nggak usah dianggap sebagai anak lagi. Asal aku diterima sebagai hamba saja, aku sudah sangat berbahagia. Tetapi nyatanya di dalam ayat itu dikatakan bahwa dari jauh ketika bapaknya sudah melihat, maka bapaknya itu secara serta-merta memberi komando, mengkoordinir seisi rumahnya untuk mempersiapkan penyambutan dengan sambutan yang sangat meriah, mempersiapkan semua perlengkapan untuk dikenakan kepada anak yang hilang itu. Nah, apa yang ditekankan oleh Yesus dengan perumpamaan itu adalah betapa besarnya kasih Bapa itu kepada orang-orang berdosa. Betapapun besarnya dosa, kejahatan, kenajisan yang kita perbuat, kalau kita kembali kepada Allah dengan tulus, dengan sepenuh hati, maka Allah akan menghilangkan semua dosa, akan melupakan semua kejahatan, dan kemudian kita diterima sebagai anaknya. Nah, ini kaitannya dengan topik kita pada malam ini, itulah pembenaran. Tetapi sekali lagi, berkali-kali saya sebutkan tadi itu, bahwa pembenaran itu juga berbasis kepada anugerah. Jadi Bapa yang penuh dengan kasih tadi itu, di dalam perumpamaan itu, ya dia kemudian ya menganggap anaknya yang kembali itu dengan ya tidak berbuat salah apa-apa. Dia tidak perlu dihukum, ya pokoknya dosa masa lalu itu dilupakan, dan sekarang dia menjadi anak yang baru di dalam Tuhan. Nah, jadi itu satu ilustrasi yang pantas atau yang pas dengan apa juga yang saya sampaikan pada malam ini, bahwa kita dibenarkan itu sama dengan anak yang hilang di dalam
Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 itu. Saya kira itu Bu, jawabannya. Ya, jadi itu tepat apa yang ya, terima kasih Pak Daniel. Ya, sama-sama Ibu Eri. Ya, silakan siapa lagi yang ingin bertanya kepada Pak Daniel mengenai materi malam ini? Resen terlebih dahulu. Ya. Oke, ini ada Pak Sabar Jaya ya. Oke. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak. Saya mau bertanya ini, kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang telah menerima pembenaran daripadanya atas segala dosa-dosa kita, bagaimana sih seharusnya sikap kita yang lebih tepat dalam menyambut pembenaran yang sudah diberikan Allah ini? Karena sesungguhnya kita ini manusia, roh memang penurut tetapi daging lemah. Itu yang terkadang secara pribadi membuat kita tidak berdaya. Mohon penjelasannya Pak. Oke. Tadi di dalam pemaparan itu saya sudah sebutkan bahwa pembenaran Allah itu terjadi dan mengakibatkan kita secara posisi itu benar di hadapan Tuhan. Tetapi bukan berarti kita sudah dalam keadaan yang sempurna pada saat itu. Karena kita baru akan mengalami satu proses penyucian yang berkelanjutan, yang berprogres, sehingga pada akhirnya kita akan mengalami penyucian yang sempurna atau perfect sanctification pada waktu Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Nah, bagaimana kita menyikapi pembenaran berdasarkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita itu? Ya, yang pertama adalah kita harus bersyukur. Bahwa saya yang orang yang tidak layak ini, yang harusnya dihukum ini, tetapi sekarang telah mendapatkan status sebagai orang-orang yang benar, dan saya tidak akan mengalami penghukuman lagi. Nah, yang pertama. Yang kedua, itulah sebabnya Alkitab berkali-kali mengatakan itu, hendaklah kamu kudus. Nah, kata hendaklah itu kan perintah. Yeah. Hendaklah kamu kudus. Berarti kekudusan ini bukan sesuatu yang terjadi secara yang penyempurnaan ya, yang progresif itu ya kan. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara instan, tetapi ini sesuatu yang berproses, dan oleh karena itu maka di dalam hidup kita mengiring Tuhan sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan ini, memang kita harus berjuang melawan daging itu. Nah, jangan sampai ada pembenaran bahwa memang daging roh itu berkehendak, tetapi daging itu lemah. Nah, jangan sampai ketika jatuh dalam dosa zina, jatuh ke dalam dosa korupsi, wah iya, memang saya sadar ya, tetapi secara roda ini daging. Nah, bagaimana supaya hidup kita ini jangan dikuasai oleh daging? Nah, mungkin ya, terima kasih untuk ini. Mungkin satu kali saya akan khotbah hari Minggu tentang Roma pasal 8 itu. Bagaimana supaya kita dapat mengalahkan daging ini. Nah, jadi ini perjuangan yang harus kita lakukan. Dan di sini Tuhan meminta dari kita adanya satu tanggung jawab. Ya. Jangan lagi kita menjadikan diri kita sebagai boneka yang dikendalikan secara jarak jauh, tetapi di sini kita harus memberdayakan diri, memberdayakan potensi termasuk di dalamnya Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan itu, supaya kita berdaya. Salah satunya adalah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan daging itu. Karena itu Yesus, Alkitab berkata, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, karena kamu tidak akan mampu untuk melawan daging dengan diri sendiri, tetapi kamu diberi fasilitas, dan fasilitas itu adalah Roh Kudus. Karena itu maka Paulus berkata, jangan mendukakan Roh Kudus, jangan memadamkan Roh Kudus, tetapi beri keleluasaan kepada Roh itu mendominasi hidup saudara, sehingga keinginan Roh yang baik itu dapat menjadi nyata. Nah, jadi ini disinilah perlunya yang Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri,
dan pikul salib. Makanya saudara-saudara, iring Tuhan itu tidak selamanya enak secara ekonomi, secara jasmani. Karena kita justru diminta untuk menghilangkan semua keinginan-keinginan yang jelas-jelas bertentangan dengan kehendak Tuhan, walaupun itu sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Nah, jadi itu Pak, jadi harus secara terus-menerus kita berjuang untuk melawan daging ini. Nah, di sini saya mau kembangkan sedikit, ya. Tidak semua kejatuhan ke dalam dosa itu karena iblis. Nah, karena itu jangan selalu kambing hitamkan iblis. Walaupun saya tidak katakan bahwa iblis itu tidak mempengaruhi saudara. Iblis berpengaruh. Tetapi bahwa kedagingan di dalam diri seseorang, saudara dan saya itu juga punya andil yang sangat besar untuk kita jatuh ke dalam dosa. Nah, hari Minggu saya akan khotbah dari situ salah satunya. Dan karena itu maka kita harus berjuang untuk menyelipkan daging dan hawa nafsu ini. Saya kira itu Pak Sabar ya. Jadi belum selesai. Selama kita masih ada nafas hidup ini, kita harus tetap berjuang untuk menolak segala kesenangan dunia, godaan dunia, keindahan dunia, hawa nafsu daging. Ya. Baik Pak, baik Pak. Cukup jelas Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak untuk partisipasinya. Ya, sekarang kita ke Pak Erik Jatim. Iya. Dipersilakan Pak. Ini Ibu. Oh Ibu, iya. Silakan Ibu. Silakan. Ya. Mau bertanya Pak. Jadi yang dibenarkan tadi kan orang yang percaya sama Tuhan. Misal di luar Tuhan, itu bagaimana? Kalau tidak dibenarkan, nasib mereka bagaimana? Terus yang di luar Tuhan ini dua ya Pak ya, dua kelompok gitu ya. Memang benar-benar mungkin tidak mau mengeraskan hati gitu. Yang kelompok satu, mereka itu mencari Tuhan tapi belum ketemu. Tapi keduanya belum mengenal Tuhan. Apakah mereka juga nantinya dalam penghukuman atau mungkin beda nasibnya gitu Pak? Makasih. Iya. Jadi sekali lagi tadi saya sudah sebutkan di pemaparan di atas, mungkin agak singkat, bahwa pembenaran itu terjadi melalui Yesus Kristus, atau adanya korelasi antara orang yang dibenarkan ini dengan Yesus Kristus di dalam hidupnya. Jadi pada saat orang itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itu terjadi pembenaran atau terwujud pembenaran itu di dalam diri orang itu dari Tuhan. Nah, bagaimana orang luar Tuhan? Pak Daniel, suaranya terputus-putus Pak. Monitor. Pak Daniel. Suaranya terputus. Sinyal dari kemarin agak kurang. Iya. Iya. Masih Pak, masih terputus-putus. Sinyal agak kurang bagus. Ya. Maaf ya teman-teman. Sebentar mungkin Bapak bisa masuk lagi nanti. Gimana Pak? Tes. Ya, oke. Udah bagus Pak. Nah, tes ya, Pak. 1, tes. Ya, sip. Ya. Sudah bagus Pak. Ya, silakan. Jadi orang yang di luar Yesus, ya, di luar Yesus. Ya. Saya tidak mengatakan di luar Kristen ya, di luar Yesus. Itu tidak akan mungkin mendapat pembenaran dari Tuhan. Karena tadi pembenaran dari Tuhan itu basisnya adalah kasih karunia. Tuhan mengasihi semua orang. Ya, terlepas agamanya, sukunya, dia mengasihi. Tetapi bahwa orang yang akan
mengalami wujud kasih Allah dalam bentuk pembenaran itu, atau tindakan pembenaran itu, mutlak dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja. Jadi iman kepada Yesus Kristus itu merupakan kunci dari saudara dan saya untuk bisa menerima pembenaran itu. Nah, kalau orang itu tidak mau terima Yesus, ya Tuhan tidak bisa memaksakan. Ini ibaratnya orang mau bikin jamuan makan gitu loh. Ada satu ruangan atau gedung yang besar, di dalamnya penuh dengan makanan, pintu terbuka lebar. Tetapi kalau orang itu tidak mau masuk, ya Tuhan tidak bisa tarik paksa orang itu masuk. Bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab, yang sudah masuk saja, tetapi tidak mengenakan pakaian pesta itu justru diusir keluar. Nah, itu perumpamaan Tuhan Yesus kan di dalam Injil itu. Nah, artinya apa? Bahwa kasih anugerah Allah itu kita juga harus responi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang benar, yang nyata. Itu bedanya dengan orang sebelah, ya. Kalau orang sebelah berbuat baik supaya dia dibenarkan, diselamatkan, tetapi kita sudah diselamatkan, karena itu kita harus mengenakan pakaian pesta itu. Nah, jadi orang-orang yang di luar Tuhan, saya masih tetap tidak akan bisa diselamatkan. Ya, itu banyak ayat, ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang olehnya kita beroleh selamat kecuali di dalam Yesus Kristus. Tetapi kalau di luar agama Kristen bisa, ya, orang bisa selamat karena di luar agama Kristen. Seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, orang-orang Israel di dalam Perjanjian Lama bukan orang Kristen, tetapi karena mereka percaya kepada firman Allah yang percaya kepada Mesias yang dinubuatkan yang akan datang itu, maka walaupun mereka beragama Yahudi, mereka diselamatkan. Nah, jadi saya harus jelaskan ini karena di Indonesia ada yang mengatakan di luar Kristus ada keselamatan. Nah, itu hati-hati. Tetapi tidak bisa terjadi keselamatan di hal ini. Ya, nanti lanjutkan. Ya, oke. Silakan Pak Yo. Bukan Pak juga. Oh, Ibu ya. Ya, silakan Ibu. Ya, saya boleh nanya soal Roh Kudus. Halo? Ya. Sesuai. Kalau misalnya enggak apa-apa. Coba silakan nanya. Kan tadi Pak Daniel kan bilang kan Roh Kudus itu yang memeteraikan kita, dan saya sendiri juga percaya bahwa kan orang tuh bisa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan tuh hanya karena ada Roh Kudus, ya, karena ada Roh Kudus di dalam hatinya. Tanpa itu enggak bisa. Karena ada ayat yang kayak gitu kan ya Pak. Tapi yang saya mau tanyakan, kenapa kok sekarang nih seakan-akan ada banyak pengajaran-pengajaran di gereja tentang bahasa roh. Kalau enggak ke bahasa roh itu yang menguatkan kita, yang bisa membuat kita mampu menjalani hidup ini. Padahal kan Roh Kudus itu sudah ada Pak di dalam diri kita. Tapi kenapa kok kayak dikejar banget? Sedangkan yang saya tahu ya Pak ya, kan bahasa roh itu adalah karunia. Kalau namanya karunia, hak mutlaknya Allah mau kasih atau tidak. Itu gimana Pak? Udah itu aja. Itu aja Pak. Ya. Itu Ibu sudah benar. Ibu sudah benar. Ya. Diperintahkan di dalam Alkitab adalah berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak pernah dikatakan hendaklah kamu berbahasa roh. Ya. Jadi ini satu penyimpangan yang memang nyata-nyata terjadi sekarang ini di Indonesia, di luar negeri, tentang Roh Kudus ini. Dan tadi saya sudah katakan itu, bahwa Roh Kudus itulah yang berperan untuk membuat kita mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan, kita mutlak harus didiami oleh Roh Kudus. Dan itu adalah kasih karunia Allah yang nyata ketika kita mengalami kelahiran baru. Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita, mensahkan kita sebagai
anak Allah sebagai milik Allah, dan Roh Kudus itu menjadi jaminan bahwa kita ini milik Allah selama-lamanya. Nah, karena itu yang diperintahkan oleh kitab adalah supaya kita dipimpin oleh Roh, bukan berbahasa roh. Nah, apa yang Ibu tadi katakan itu, bahwa bahasa roh itu adalah karunia, pemberian secara bebas oleh Tuhan kepada siapa yang Dia kehendaki, ya itu benar. Jadi karena itu bahasa roh itu bukan bahasa yang umum. Nah, saya sedikit saja di situ, Bu. Ya, tetapi yang saya mau katakan di sini adalah bahwa seseorang bisa melakukan hal yang benar di mata Tuhan itu, Bu, ya, sebagai orang yang sudah dibenarkan, karena di dalam dirinya ada Roh Kudus. Nah, karena itu maka satu pertanyaan tadi, bagaimana kita bersikap terhadap pembenaran itu, ya salah satunya adalah berikan kepada Roh Kudus itu ruang seluas-luasnya di dalam hidup saudara, supaya saudara mampu melakukan apa yang memperkenankan Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, saya kira itu pemaparan saya pada malam ini. Untuk pertanyaan terakhir Ibu Yung, ya. Iya. Tidak terlalu menyimpang, ya, masih ada kenanya sekitar 40-50%, jadi saya jawab, ya. Nah, jangan paksakan diri untuk berbahasa roh. Itu manipulasi, itu penipuan yang iblis bisa pakai untuk membuat saudara merasa sombong rohani dan akhirnya jatuh di hadapan Tuhan. Tetapi yang benar ialah berilah dirimu dikendalikan oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, Ibu Aling, Bu Heni, dan teman-teman, untuk malam ini kita 1 poin saja, tetapi sudah cukup dalam. Dan minggu depan kita akan lanjutkan 1 lagi karya Bapak, baru kita masuk ke dalam karya anak. Nah, demikianlah penyampaian saya pada malam ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Aling. Ya, terima kasih Pak untuk penjabaran materinya yang luar biasa pada kita malam ini. Sebelumnya saya minta closing statement ya Pak dari materi malam ini dari Pak Daniel. Silakan Pak. Jadi kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah tervonis itu, tetapi kemudian Tuhan atas kasih kemurahannya mengambil haknya untuk kemudian menyatakan kita sebagai orang-orang yang benar. Dari kita ini benar bukan karena kita benar, tetapi kita benar karena dibenarkan. Oleh karena itu maka syukur kita kepada Allah itu harus semakin hari semakin nyata melalui kata-kata dan juga tindakan kita, sehingga tujuan Allah membenarkan kita itu dapat nyata dalam hidup kita yang berbuat, berperilaku, dan berkata-kata sebagai orang yang benar. Nah, oleh karena itu maka selanjutnya dari hari ini dan seterusnya, saudara harus berjuang untuk selalu hidup di dalam kebenaran, karena dengan itu berarti tujuan Allah membenarkan saudara menjadi nyata. Nah, ini baru sebagian saudara, ya. Jadi belum sampai pada satu titik klimaksnya, dan oleh karena itu saya harap saudara jangan dulu terburu-buru untuk ingin sampai di satu puncak, tapi puncaknya nanti itu pada bagaimana manusia meresponi akan penyelamatan yang dikerjakan oleh baik Bapa, Anak, Roh Kudus, dan juga Firman. Bagaimana kita meresponi, nah itu di bagian-bagian akhir nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Puji Tuhan, makasih Pak Daniel. Pada akhirnya acara ini sampai di penghujung waktu. Terima kasih Pak atas pembekalan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pak Daniel kepada kita semua. Semoga menjadi berkat bagi kita semua dan juga menumbuhkan iman kita dan menambah pengetahuan kita lebih lagi akan kebenaran firman Tuhan. Baiklah, sebelum ditutup acara ini, saya akan mengumumkan bahwa kelas ini akan tetap diadakan minggu depan di hari yang sama, yaitu hari Jumat, juga di pukul yang sama, yaitu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah, mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dan berkat yang akan dipimpin oleh Pak Daniel Palungan. Dipersilakan Pak. Monitor Pak. Bapa di surga, di atas berkat yang Tuhan, kesehatan untuk kami bisa hadir di
dalam kelas ini. Kami mohon supaya apa yang sudah kami terima dari Tuhan, kami dapat pahami dengan benar, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga melalui hidup kami nama Tuhan sepenuh hati, sepenuh tenaga, dan bahkan ada juga yang sepenuh waktu. Tuhan tolong berkati mereka supaya mereka terus memanage channel ini, sehingga melaluinya Injil Kerajaan Allah disebarluaskan ke segala penjuru, dan kemudian melalui channel ini nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Acara-acara selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, kami mohon urapan Roh Kudus, sehingga yang menyampaikan dan yang mendengar juga akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami akhiri pembelajaran kami pada malam ini. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Yesus, kami akhiri kelas soteriologi pada malam ini. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Pak Daniel untuk pelayanannya. Semoga Tuhan berkati lebih dan lebih lagi pelayanan Pak Daniel. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Sampai bertemu lagi. Tuhan berkati. Terima kasih.